Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Rasulullah SAW, tolonglah saudaramu baik saat ia berbuat dolim maupun saat ia didolimi. Dalam konsep ini tadi sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa yang berlaku dolim artinya kita bukan mengiyakan tapi mencegah, kan begitu. Tapi kalau yang didolimi ini, tolonglah yang saudara yang didolimi ini, konsep realnya seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya. Terus yang kedua, ini tadi disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa orang yang mandul itu adalah, kalau nggak salah ya, itu orang yang tidak mempunyai anak meninggal di bawah sebelum balik ya, dan tidak menyiapkan anaknya untuk berbuat baik secara Islami. Lah, apakah konsep ini, apakah pernyataan ini berlaku bagi orang tua yang keguguran itu, termasuk orang mandul atau tidak mandul? Terima kasih. Yeah. Yang pertama, ya, kalau menolong saudara kita saat didolimi, ya, itu dipahami oleh semua para sahabat. Memang kalau ada saudara kita yang terdolimi, maka kita wajib membantu. Ya, saudara kita yang sakit, saudara kita yang terdolimi dan yang lainnya, maka harus ada kepedulian, ya, sesama muslim. Selama dia muslim, dia berhak kita bantu. Selama dia tadi mungkin sakit dan yang lainnya, kita berhak untuk tadi menjenguknya, membantunya. Karena banyak pertolongan Allah yang akan kita dapatkan nantinya setelah kita membantu orang tersebut. Karena itu janji dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang menolong, maka ya sebutunya apa yang perlu ditolong. Kalau dia dipukuli, ya kita bantu dia agar dia tidak dipukuli. Kalau dia diambil hartanya, didolimi hartanya, dirampas hartanya, kita bantu untuk mengembalikan hartanya tersebut. Ya. Yang penting ada saling kepedulian sesama mukmin, agar hidup itu tidak hanya ngurusi diri sendiri, keluarganya, anak istri, tapi juga harus tadi ngurusi Islam, ngurusi saudara sesama muslim. Ya. Kemudian yang kedua, apakah tadi tentang rukub. Jadi maksud Rasulullah SAW itu agar tidak hanya memfokuskan pada dunia. Kenapa? Karena cara pandang orang itu, anak itu agar kita, tujuan punya anak itu agar ketika umur 70-80 ada yang merawat. Ya. Bukan generasi penerus. Ketika kita sudah lumpuh, ada yang ngasih makan kita dan yang lainnya. Itu pandangan sempit. Ya. Padahal manusia itu diciptakan kekal abadi. Dia hanya butuh, pandangannya hanya butuh kalau 70 tahun paling, 60 tahun, 70 tahun paling merasakan nikmatnya cuman berapa toh? Hanya 10 tahun. Jadi mendidik anak agar sukses tinggi, gaji tinggi, agar masa 5 tahun, 10 tahun menikmati hasilnya di 5 tahun umur terakhir dia. 10 terakhir. Nah, ini cara pandang yang sempit. Ya, Rasulullah pengen mengingatkan, perjalanan kamu itu loh panjang setelah mati itu. Itu yang butuh bantuan anak kamu. Ya. Jadi orang yang mandul itu yang seperti ini. Yang mana ketika dia butuh bantuan sepanjang tadi, ketika di akhirat itu tidak ada batas tadi itu, ternyata nggak ada yang bantu anaknya, nggak ada, karena nggak ada yang nyalurkan amal solehnya, nggak ada jariah sama sekali dari anaknya. Itu mandul itu, ya, orang mandul. Meskipun anaknya 10, jadi menteri semua, tapi kalau nggak berarti untuk akhirat dia,
itu mandul. Karena yang maksudnya Rasulullah itu yang paling dibutuhkan itu setelah mati ini loh. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan orang menghabiskan semua tadi tenaga, hartanya untuk anak. Kok nggak ada hasilnya? Jadi Islam itu ngajarkan kepada kita itu hitung-hitungan. Tapi hitung-hitungan yang benar. Ya. Hitung-hitungan yang benar, yang bermanfaat. Kalau hanya di dunia kita masih mampu, kerja sendiri mampu, nyimpan uang sendiri mampu untuk hanya 5 tahun, 10 tahun. Tapi akhirat ini loh yang sangat dibutuhkan. Dan orang memandang, makanya kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Salah satu simpanan itu adalah tadi anak yang meninggal sebelum balik. Itu penuh dengan pahala itu, karena dia belum berbuat dosa. Kalau setelah balik itu kan nanti hitung-hitungan dosanya berapa, ininya kebaikannya berapa, hitung-hitungan nanti. Kalau jadi anak soleh lebih banyak manfaatnya, tapi kalau nggak soleh itu lebih dituntut nanti kadang. Tapi kalau sebelum balik dia meninggal, dia dapat pahala ngerawatnya dari kecil, terus ngasih makan ini, itu murni pahala maksudnya itu simpanan murni. Demikian juga ketika tadi orang keguguran, karena sudah berproses, meskipun prosesnya baru sedikit. Ya, karena dalam Islam itu tidak ada yang gratis. Ya, jadi proses mungkin istrinya juga tadi dari proses masa awal-awal lahir itu kan sakit sudah ini karena peralihan. Kecuali yang sudah terbiasa lancar-lancar saja, kalau sudah mungkin anak 10, tapi yang awal-awal itu kan itu proses, itu bernilai semua itu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu ngajarkan kepada kita itu bukan berpikir jangka pendek, tapi jangka jauh. Karena itu manusia itu diciptakan kekal abadi. Jangan korbankan, mungkin kamu kan nggak imbang, ya. Kamu bekerja untuk anak kamu ini mungkin berapa tahun? 40 tahun untuk anak kamu. Tapi anak kamu memberikan manfaat, harapan itu hanya mungkin 5 tahun, kan nggak imbang. Ya, dimuliakan, dibelikan apa, nggak bisa nikmati itu. Kasih makanan seperti ini nggak bisa makan. Ya, kasih ini nggak bisa nikmati sama sekali. Jadi kalau pandangan keumuman orang itu tujuan mendidik anak itu agar tadi bisa memberikan manfaat di hari tua, ya benar, tapi itu kecil. Rasulullah mengajarkan kepada kita setelah mati itu, wa amilani ma ba'dal maut, itu yang cerdas itu seperti itu. Itu kepentingan yang lebih jauh kita butuhkan. Ya. 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 Ya, kalau masih jadi ditiupkan ruh itu kan 4 bulan. Setelah 4 bulan itu kan ditiupkan ruh, jadi itu kemudian kalau dihitung tentang sudah bentuk anak atau tidak, ya. Jadi kalau sudah bentuk ruh itu kan sudah tadi bernyawa, nah, itu lebih besar lagi, namanya anak. Kalau belum itu keguguran, itu baru proses uji coba itu, ya, baru proses. Ya, pahalanya ya juga jauh berbeda. Ya. Artinya Rasulullah menghibur. Kalau ada orang tua punya anak meninggal sebelum balik, ya, malah beliau katakan 3, ya, itu akan menjadi hijab dari api neraka. Maka kemudian ada yang ngenyang, kalau 2 ya Rasulullah, bisa enggak itu menjadi hijab? Ya 2 juga. Artinya itu adalah simpanan, ya, simpanan. Rasulullah SAW mengajak kepada kita ngitung sesuatu itu bagaimana untuk kepentingan memberikan manfaat nanti di akhirat itu yang benar itu seperti itu. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu berpikirnya hanya dibatasi sebelum mati. Orang anak yang manfaat itu anak yang membahagiakan orang tua sebelum mati. Tapi dalam konsep Islam tadi didiknya harus menjadi anak yang soleh,
agar membahagiakan ketika sebelum mati, terlebih setelah meninggal, karena kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu yang kita butuhkan. Ya, kalau di dunia kita bisa minum sendiri, kalau di akhirat bagaimana? Maksudnya itu hanya ibarat. Kalau di akhirat beda lagi alamnya. Maksudnya kita tadi ya mendapatkan kiriman pahala, kiriman macam-macam ketika kita sudah tidak bisa beramal lagi. Itu yang sangat dibutuhkan. Ya.